dynamic stages ya. Ini kita buat aplikasi sampel aja lah, misalnya penawaran apa, misalnya rental atau apa, biasa lah misalnya. Minimal ada name, char, terus date, terus ada misalnya ada notes, teks ya kan, dan seterusnya lah. Kemudian si penawaran ini dia punya produk-produk, penawaran detail misalnya ada name, char, atau langsung ke produk aja nih. Ini boleh ke produk, jadi kita larikan ke produk, inherit dari produk, inherit produk. Nah, jadi minimal setiap tabel tuh punya field name, bisa char, bisa juga langsung many to one kayak gini, name ID berarti ya. Ini adalah many to one ke produk itu, atau name aja cukup. Name adalah produk gitu ya. Kemudian di sini ada unique price, katakanlah ya, float, ada quantity, float juga, ada subtotal, yang mana nanti ini adalah compute semua deh. Subtotal adalah float. Kemudian kita perlu juga uang, unit of measure, yaitu inherit dari uang. Oke, inherit uang, kemudian adalah inherit uang. Oke, ini many to one ke uang, jadi ini ada namanya uang ID, many to one. Nah, kemudian si detail ini adalah many to one ke penawaran jasa, katakanlah ini namanya detail ID lah, anggap ya, one to many. Yang ini adalah many to one ke penawaran, many to one. Oke, strukturnya gini. Kemudian si penawaran ini kita mau buat dynamic workflow-nya. Nah, kita buat tabel penawaran stage, minimal char ya. Nah, kemudian ini di relasikan ke sini, dia harus dalam bentuk stage ID, many to one. Nah, dengan begini nanti stage-nya tuh dari draft, open, approve 1, approve 2 dan seterusnya itu kita define di sini secara runtime nanti ya. Nah, kalau mau stage yang dinamis, yang statis, itu kita perlu tambah namanya state berupa selection, di mana nilai-nilai ininya, nilai statusnya ada di default value ya. Jadi kalau ada penambahan status workflow harus ngedit di sini di default value, kemudian regenerate, kemudian upgrade lagi add-onnya. Nah, tapi kalau pakai dynamic stage gini, begitu sudah terinstall, ketika ada penambahan state baru tinggal edit aja di sini, tinggal nambah data di sini ya. Oke, kemudian syaratnya ini harus is a state true. Kemudian nanti data state-nya kita taruh di sini. Datanya kita taruh di sini. Sementara kosong aja dulu. List kosong aja dulu. Nah, ini aja minimal syaratnya ini. Kemudian di save with stages ya. Save, nama addonnya juga kita kasih dulu. Nama addon adanya di sini, taruh di model ini. With test stages misalnya. Oke, dah. Generate, sebelum generate pastiin versi Odoo-nya dulu. Mau generate di versi berapa ini? 17 ya. So, generate test.
generate yang kalau udah ada nih delete aja dulu, delete, open. Oke, ini ada error ya, tested diagram document error. Oke, jadi ini di add-onnya kita perlu kasih name dulu. Name ini nama add-onnya, test stage add-on. Kemudian dia harus depends kemana? Depends ini berupa list ya. Kita perlu produk, perlu warm produk stock kalau nggak salah ya, stock add-on stock. Oke. Nah, udah. Terus generate test stage. Klik tested, delete, open. Oke, generated successfully. Pada saat di generated successfully, ketika ini ada is a stage, maka generator kita akan menambahkan field mandatory untuk dia menjadi sebuah stage, ya kan? Kemudian di penggunanya pun tadi kan cuma ada nodes ya. Ini ada tambahan is a state berupa related ke sini. Apakah dia sedang draft? Apakah dia sedang done? Ya kan? Apakah dia allow confirm? Apakah dia allow cancel ya? Seperti itu. Jadi otomatis ya. Nah, next stepnya kita siapin datanya, data nama-nama stage-nya lah ya. Ini copy aja biar gampang ya. Copy ke editor. Test JSON misalnya. Oke. Cara mendefine-nya gini ya. Data itu berupa objek yang terdiri dari name, draft misalnya. Kemudian apakah sequence ya, berikutnya sequence. Ini urutan stage-nya ada nomor berapa. Draft dan open. Draft. Apakah ini adalah state draft? True. Kemudian open, apakah ini state open? Bukan ya, ini state draft. Apakah ini state done? Bukan juga, bukan state done. Apakah dia full? Full itu ketutup nanti di status barnya. Kita buat tidak aja, tidak full. Apakah dia allow confirm? Confirm ya, pada saat draft dia allow confirm, jadi ini true. Apakah dia allow cancel? Allow cancel. Nah, apakah dia draft ini allow cancel? Tidak ya, karena ini state yang paling pertama, false. Kemudian execute enter. Ini nama fungsi Python yang akan otomatis dieksekusi ketika state masuk ke dalam draft. Ya kan? Kalau nggak ada ya kosongin aja. Terus terakhir confirmation. Ini nantinya dipakai untuk memunculkan pop-up ketika state ini mau di-confirm. Konfirmasi, are you sure? Apakah Anda yakin data sudah benar dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, ini state draft. Kemudian kita duplicate untuk state open ya, atau approve 1 atau open atau approve 1 terserah, sesuai bisnis proses ya. Approval 1 misalnya. Nah, ini sequence 2. Apakah dia draft? Draft itu artinya bisa diedit. Dia udah nggak bisa diedit. Nah, ini posisinya open. Dia posisi open, belum done, full tidak, allow confirm yes, allow cancel true, ya, supaya dia bisa balik ke draft itu. Ini kosong dulu semua. Kemudian berikutnya approval 2 misalnya. Approval 2 sequence nomor 3, draft, open, dan belum, full, ini sama semua. Yang terakhir adalah stage done misalnya. Stage done sequence 4. Draft tidak, open juga tidak. Nah, dia sudah done. True. Full tidak. Allow confirm udah nggak lagi. Allow cancel juga udah nggak lagi. Jadi pada stage dan ini nggak ada tombol nanti. Execute enter. Nah, ini kalau ada
Logic yang perlu dieksekusi pada saat statement sudah done ini apa? Nah, ini ketik di sini. Jadi nanti akan ada automatic execution of fungsi ini ketika dia state masuk ke done. Nah, udah cukup segitu aja. Jadi ini udah data-data stagesnya. Copy, masuk lagi ke sini, paste ke sini, save, generate with test stage, generate. Yang udah ada di delete aja. Nah, ini ya. Oke. Generate successful. Nah, akibatnya di add-on test stage ada data penawaran stage. Nah, ini jadi JSON tadi dikonvert menjadi CSV seperti kayak gini, sehingga kita bisa install ya, bisa install apps, upgrade apps, open stages. Nah, ini test stage. Oh, ini test stage add-on ya namanya. Namanya adalah test stage add-on ya, test stage add-on. Yang ini berarti ya. Nah, ini dua ini ya, test stage add-on. Activate. Oke, masuk. Ada test stage add-on namanya. Nah, kita lihat dulu konfigurasi state-nya. Nah, ini ya. Draft, allow confirm ya. Approve, open, allow confirm, allow cancel, dan ya. Nah, full ini nanti di status barnya dia tertutup. Nah, kita masuk ke transaksi. Oke, ini statusnya udah sesuai. Oke, notesnya test saja. Ini masuk ke pop up seperti gini. Produk mana produk? Nah, ini produk ya, produk. Unit price nanti ini harus related atau compute ini ke sini ya. Anggap ya sekarang 1000 dulu. Nah, ini compute ya, nanti 1000. Compute warm. Nah, ini warm units. Oke. Save and new. Produk kedua large 1000, 10.000, 100, 10.000. Warmnya ini. Oke, save and close. Nah, dua produk ya. Confirm, approve. Dia udah nggak bisa diedit lagi, udah read only sekarang ya. Confirm, approve 2 juga udah read only. Confirm lagi, masuk stage done. Sini nggak ada button apa-apa, sesuai instruksi di sini tadi. Jadi allow confirmnya enggak, allow cancelnya enggak. Jadi kalau kita mau munculkan saat ini ya boleh-boleh aja. Supaya bisa back lagi state-nya. Dan ada cancel, draft lagi, bisa diedit lagi, confirm, dan nah dinamik. Nah, maksudnya dinamik itu kalau kita mau tambah satu approve lagi, satu tambah approval 3 misalnya, approval direksi ya. Sequence nanti kita setel dia posisinya dan belum open, allow confirm, allow cancel, save. Nah, ini approval direksi bisa kita tarik ke setelah approval 3. Nah, ini ada sequence handle namanya. Nah, sehingga nanti dia dapat nomor 3. 1 2 0 1 2 3 4 gitu. 4 ya, dia mulai dari 0. Nah, ini 0. Oke, sehingga tanpa di coding ulang lagi kita punya approval direksi di sini. Nah, kita cancel, dia masuk ke approval direksi, cancel, confirm. Nah, dinamik ya. Kalau pakai state fit selection itu harus di coding ulang lagi, kemudian upgrade lagi add-onnya, baru bisa dia nambah stage. Oke, ya mudah-mudahan bisa lebih jelas.